Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solihah? Generasi hebat, generasi khairu ummah. Di Ramadan Mubarak kali ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan tilawah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sahrul Ramadan, bulan Ramadan allazina unzila fihil Quran, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudalin nasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Dikarenakan keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, Ustadz mau tanya, antum tahu tidak apa itu petunjuk atau hidayah? Ustadz umpamakan, petunjuk itu kira-kira seperti pentingnya peta, misalkan Google Map bagi ojek online. Bayangkan misalkan ojek online dapat orderan tapi tidak tahu alamatnya. Alamatnya hanya bilangnya di Tanah Baru. Nah, tanpa ada petanya, apalagi ojek online tidak pernah ke Tanah Baru. Itu ya. Antum bisa bayangkan, dia akan cari-cari, butuh waktu yang lama, kemudian bertanya ke sana kemari untuk sampai ke tujuannya. Nah, itulah yang disebut dengan hidayah atau petunjuk. Ya, petunjuk itu bagaikan peta yang menunjuki seorang ke tempat tujuannya. Ustadz pernah punya pengalaman terkait dengan peta ya. Waktu Ustazah Hasanah menikah di Banten, Ustadz ke rumah Ustazah Hasanah nih, naik motor ke Banten. Nah, tidak tahu alamatnya, berbekal dengan Sherlock yang diberikan oleh Ustazah Hasanah, Ustadz pergi ke Banten dengan motor, dengan mengandalkan Google Map. Ustadz mengandalkan Google Map sebagai petunjuk, sebagai hidayah agar sampai ke rumah Ustazah Hasanah. Ya, antum tahu kan Google Map seperti apa? Google Map menunjukkan tempat yang paling dekat, yang menurut Google Map itu paling dekat. Nah, tadinya Ustadz berada di jalan raya, jalan besar, mengikuti bis antar kabupaten ya. Nah, Ustadz ikutin, tapi kata Google Map belok kiri. Nah, akhirnya Ustadz ikutin belok ke kiri, terus belok ke kiri. Masuk jalan kampung, lama-lama sinyalnya hilang. Sudah jauh, Ustadz nggak tahu lagi jalan balik, dan sudah masuk ke hutan. Akhirnya Ustadz tersesat di kampung Baduy. Turun gunung, lewat hutan. Nah, dan di situ sinyalnya hilang. Google Map tidak berfungsi, tunjuknya tidak ada lagi. Akhirnya Ustadz harus bertanya ke sana kemari, bertanya ke orang-orang yang ada di situ ya, dengan bahasa yang semampunya. Kemudian mereka pun tidak bisa menunjukkan jarak yang lebih jauh. Ketika Ustadz tunjukkan, Ustadz pengen ke sana, tapi mereka tidak pernah ke sana. Mereka tahu adalah jarak yang terdekat dari mereka. Akhirnya terus menyusuri, akhirnya memakan waktu yang lama sampai juga ke jalan utama, dan bisa ada lagi sinyalnya, petunjuknya ada lagi. Nah, bayangkan segitu hanya untuk pergi ke jarak yang dekat ke Banten, dari Bogor ke Banten gitu ya. Kita butuh petunjuk agar bisa sampai ke tempat tujuan. Antum bayangkan bagaimana kalau perjalanan jauh menuju negeri akhirat, menuju tempat yang sangat jauh yang belum pernah ada orang ke sana. Tentu kita butuh petunjuk yang akurat, yang bisa menunjuk ke kita agar sampai ke negeri akhirat, ke kampung surga. Solih-solihah. Nah, dikarenakan pentingnya petunjuk ini, hidayah ini, Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka Allah utamakan Al-Quran, Allah utamakan Rasul atau Nabi yang Allah berikan Al-Quran, Allah utamakan umat yang Allah berikan Al-Quran, Allah utamakan orang yang menjaga Al-Quran atau para hafiz Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang sering antum ulang-ulang di sekolah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, Allah bilang, Rasulullah bilang, ya, sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dikatakan orang yang paling baik. Kenapa? Karena dia fungsinya sebagai orang yang memegang petunjuk, orang yang akan membawa petunjuk dan mengarahkan orang lain agar sampai pada petunjuk dari Allah, sampai ke negeri akhirat. Dan saking mulianya Al-Quran, membaca Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun,
maka ia akan mendapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Sedangkan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Bayangkan 1 huruf mendapat 10 kebaikan. La aqulu, tidaklah aku katakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim juga 1 huruf. Ya, jadi alif lam mim itu dihitung 3 huruf, ada 3 huruf dikali 10 kebaikan. Bayangkan Al-Quran yang antum baca dari mulai basmalah sampai ayat-ayat Al-Quran yang antum hafalkan, berapa banyak huruf yang ada di sana? Tentu antum akan mendapatkan banyak lagi kebaikan. Terus apalagi di bulan Ramadan, di mana semua amal kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah bersabda kembali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ahli Quran, bacaannya bagus, sesuai dengan kaidah tajwid, tartil, hafiz. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah, akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Nah, antum bayangkan kalau di dunia kita bersama sebuah rombongan, misalkan rombongan pejabat atau rombongan presiden. Ketika macet, antum bersama dengan rombongan presiden jalan, lewat di jalan. Nah, pasti semua disuruh minggir. Atau ada yang pernah naik mobil ABRI, nah, mobil ABRI itu dinyalakan sirenenya, semuanya minggir. Bayangkan kalau bersama dengan rombongan presiden atau rombongan artis yang kemudian orang menyambutnya dengan sukacita. Nah, apalagi dengan rombongan malaikat yang lebih tinggi dari itu, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan presiden, artis apapun yang lainnya. Bayangkan kalau kita bersama dengan rombongan itu, kita akan dipuji, dihormati, diberi jalan. Apalagi malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran, dia akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia yang senantiasa berbuat baik. Ya, kemudian wallazi yaqra'ul Quran, dan barang siapa membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan tapi terbata-bata, wa huwa alaihi sakun, dan dia sangat berat baginya karena dia masih belajar, karena dia belum lancar membacanya, dia terbata-bata, itu ya, karena proses belajar. Lahu ajroni, maka baginya mendapat 2 pahala. Bayangkan orang yang belajar saja mendapat 2 pahala, pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Nah, itu Allah kasih keistimewaan kepada orang-orang yang menjaga petunjuknya, menjaga Al-Quran, karena Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk. Bahkan Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, innal ladzina laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an, sungguhnya orang yang dalam hati tidak ada Al-Quran sedikit pun, gitu ya, tidak ada satupun Al-Quran yang dia hafal, kata Rasulullah, kal baitil kharib, bagaikan rumah yang akan roboh. Jadi siapa yang tidak punya hafalan Al-Quran, tidak ada satupun Al-Quran yang ayat Al-Quran yang dia hafal, itu bagaikan rumah yang akan roboh. Ya, seperti orang yang tidak punya petunjuk dalam hidupnya, seperti orang yang tersesat pergi ke suatu tempat tanpa punya petunjuk, tanpa punya peta, tanpa punya alamat dan sebagainya, dia akan tersesat. Kemudian Al-Quran juga bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Selain Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat, Al-Quran juga akan memberikan syafaat pertolongan. Antum bisa bayangkan di saat semua berharap-harap cemas menanti persidangan Allah, di tempat yang panas, gersang, matahari dekatkan, semua orang khawatir, semua orang cemas, neraka dipanaskan, ditampakkan di depan wajah kita, semua khawatir, semua takut, semua tidak bisa berkata apa-apa. Dan di saat itu semua berharap ada pertolongan. Tentu kita berharap dapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Satu lagi keistimewaan bagi para ahli Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya ya'ti yaumal qiyamati syafi'an,
ia akan datang pada hari kiamat kelak memberikan syafaat pertolongan li sahibihi, bagi sohibnya, bagi temannya. Ya, jadi barang siapa yang berteman dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, jadi sohib Al-Quran, nah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran di yaumil akhir nanti. Kemudian disampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yuqalu sohibil Quran, kelak di akhirat akan dikatakan kepada sohib Al-Quran. Ya, antum sohib Al-Quran bukan? Sohib Al-Quran itu orang yang dekat. Namanya sohib, teman itu kan dekat. Iqra warataki, bacalah dan naiklah terus. Warataki warattil kama kunta tarattilu fid dunya. Nah, bacalah dan naiklah terus. Bacalah dengan tartil seperti engkau telah membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna, karena sesungguhnya manzilataka, tingkatan surgamu. Antum tahu kan surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus yang paling dekat dengan arasy-Nya Allah. Tentu kita ingin naik ke surga ke tingkat yang lebih tinggi, ke manzilah yang lebih tinggi. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya tingkatan kalian, indal akhiri ayatin taqra'u biha. Tempatmu atau surgamu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian disampaikan lagi sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dikatakan, masalah mukminin allazina yaqra'ul Quran, permisalan, perumpamaan orang-orang mukmin allazi yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran, masalul utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah, antum tahu buah utrujah? Buah jeruk yang ta'muha thayyibun warihuha thayyibun, yang baunya harum, wanginya enak, harum, dan rasanya pun manis. Ya, jadi seorang muslim yang baca Al-Quran itu seperti buah jeruk yang baunya saja harum, rasanya dimakan manis. Ya, dilanjutkan, wa masalul mu'minin allazina la yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang mukmin la yaqra'ul Quran, yang tidak membaca Al-Quran, masalut tamroti, seperti buah kurma, tamroh, ta'muha thayyibun, rasanya enak, wala rihalaha, tapi tidak wangi. Kita cium kurma yang kita suka makan saat mau berbuka, wangi tidak? Ya wangi seperti apa? Yang diawetkan ya, gitu ya. Tapi tidak wangi seperti wanginya jeruk. Rasanya enak tapi tidak wangi. Jadi seperti itu kalau orang muslim yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin tidak baca Al-Quran, rasanya enak karena dia mukmin tapi nggak wangi. Kemudian wa masalu munafiqil lazi yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, masalu raihanah, seperti pohon raihanah. Antum tahu pohon raihanah, pohon selasih atau pohon kemangi. Nah, wangi kan kemangi, tapi rasanya agak pahit-pahit getir. Orang munafik yang baca Al-Quran wangi karena Al-Quran, tapi pahit gitu ya. Tayyibun wa tamuha murrun, rasanya pahit tapi baunya harum. Wa masalul munafiqil lazi la yaqra'ul Quran, sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamasalil hanzalah, seperti buah hanzalah, ta'muha murrun wa la rihalaha. Nah, rasanya pahit dan tidak wangi. Buahnya seperti tomat, bentuknya coraknya seperti buah semangka, tapi pas dibelah putih dan baunya menyengat, juga pahit. Maka kita bisa menyimpulkan di antara kebiasaan orang beriman adalah gemar membaca Al-Quran dengan tartil. Ingat, membaca Al-Quran dengan tartil, tidak asal baca. Orang terbaik di kalangan kaum muslim adalah orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kesimpulan berikutnya, orang yang rajin baca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah, apalagi di bulan Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan. Kesimpulan berikutnya, Al-Quran adalah hiasan hati yang paling baik bagi kaum muslimin. Kemudian, Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada para sohibnya, orang yang membacanya di yaumil akhir nanti. Kemudian yang jelas, Al-Quran adalah pedoman, petunjuk, hidayah yang akan menuntun orang yang membacanya, mengamalkannya, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh solihah, satu lagi, orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafalkannya akan mendapatkan derajat yang tinggi dalam memperoleh tempat yang tertinggi di surga.
sesuai dengan hafalannya. Ya, maka tetap semangat mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran sampai tartil dan menghafalkan Al-Quran. Tetap semangat anak soleh solihah, generasi terbaik, generasi khairul ummah, para penghafal Quran, pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.